Ya, 31 Agustus untuk pertama kalinya Presiden berkunjung ke News PT Anchor Freeport. yang Apa cantik, saja Cindy capaian pembangunan Sistiarani, Papua pasca terlihat kunjungan menawan Presiden saat Jokowi? memoderasi Kami akan dialog. membahasnya bersama Direktur Freeport Indonesia terkait dengan begitu banyaknya atau kompleksnya pertambangan itu. Ya tentunya. Pertambangan PT Freeport, ada agenda lain yang juga disiapkan Football Academy yang menjadi di PT Freeport Indonesia. Selepas jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Freeport Indonesia, Pak Tony Wenas, kita memperbincangkan bagaimana kunjungan Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya ke PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Tadi Bapak juga menceritakan bagaimana Presiden ternyata terkejut melihat 98% karyawan PT Freeport. Ya itulah yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah bagaimana beliau meminta kami, meminta saya untuk membangun sekolah sepak bola dan akhirnya terwujud. Kita udah bangun dengan atlet yang sekarang ini 30 dan akan ditambah lagi 30 untuk nanti dipersiapkan. Ini kan usia 14, usia 15. Dipersiapkan untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pertandingan internasional dengan target kalau bisa ikut Piala Dunia 2030. Begitu adalah pesan Pak Presiden. Luar biasa. Pada saat tahun Diapresiasi lalu. oleh Presiden Joko Widodo soal bagaimana peran PT Freeport Indonesia untuk membangun SDM Papua. Begitu juga dengan jumlah karyawan di PT Freeport yang 98%. Apakah Presiden puas atau ada tambah lagi dong Pak Tony? Ya kalau 98% itu angkanya udah luar biasa besar dan perang lokal terutama. Intinya adalah bagaimana proses alih teknologi itu terjadi. Jadi sebagian besar sekarang dikelola oleh anak putra-putri bangsa. Saya kasih gambaran kepada Pak Presiden pada saat melihat tambang bawah tanah di tempat kereta. Ini konstruksinya, ini yang lakukan anak-anak kita, anak-anak bangsa semua. Yang mendesain itu anak-anak bangsa. Jadi kita nggak kalah sebenarnya. Anak-anak Papua juga nggak kalah sama yang lainnya dari Indonesia. Bicara soal alih teknologi, yang saat ini juga menjadi sorotan, tadi kita melihat informasi sebelumnya adalah soal 5G mining. Ini juga menarik karena 5G mining adalah di PT Freeport Indonesia yang pertama di Asia Tenggara. Tadi sudah disebutkan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah teknologi 5G yang kemudian diterapkan di sektor pertama sejauh mana diterapkan di Freeport Indonesia, apakah sudah melalui proses uji kelayakan? Jadi kami mengelola tambang bawah tanah ini kan tambang yang sangat kompleks dengan curah hujan yang begitu tinggi, dengan kedalaman dan terintegrasi semuanya. Oke, transformasi digital apa lagi atau transformasi teknologi apa lagi yang diterapkan oleh PT Freeport Indonesia selain tadi kita melihat smart mining dengan teknologi 5G yang bisa dioperasikan dari jarak jauh? Jadi kalau namanya smart mining ini adalah satu kesatuan dari seluruh operasi, mulai dari pelabuhan, kemudian pipa konsentrat kita semuanya terpasang sensor. Jadi kalau pipa konsentrat ada kebocoran langsung terdeteksi. Begitupun juga ada pemantauan cuaca, pemantauan banjir. Berubah dari target produktivitas dari PT Freeport Indonesia. Jadi yang pasti ini operasinya atau produktivitasnya lebih baik dan juga lebih aman dan lebih efisien. Sehingga begini, kalau dikatakan akan menambah produksi, belum tentu juga menambah produksi. Karena kan tergantung dari yang ditambangnya seperti produksi metalnya mungkin, tapi kalau ramp up produksi kita ton biji per hari itu sekarang ini sudah hampir mencapai 100% dari yang 2 tahun lalu 50% karena tambang terbukanya kan sudah selesai. Sekarang udah mencapai hampir 100%. Ini tentu saja juga dibantu dengan proses digitalisasi atau smart mining yang kita lakukan. Oke, produktivitas mungkin iya, tapi lebih ke faktor yang lain ya, efektivitas, efisiensi dan juga keselamatan. Itu yang penting dari transformasi. Dan juga tentu dari ujungnya adalah cost-nya akan berkurang kan, dengan lebih efektif, lebih produktif, tentu cost-nya per tonnya akan berkurang dan ini tentu saja akan menambah pemasukan bagi negara. Apa komentar Presiden Jokowi pada saat melihat transformasi teknologi diterapkan di PT Freeport? Ya itu yang beliau sampaikan bahwa jangan pernah kita berhenti untuk beradaptasi sama teknologi. Itu pun makanya kami apapun teknologi yang ada di kemudian hari nanti, apakah 6G, 7G atau apapun itu, tentu kita akan coba catch up terus sehingga kita tidak tertinggal. Kita nggak mau ketinggalan kereta lah gitu. Kalau bisa kita tetap jadi yang terdepan. Presiden Jokowi juga punya peran sangat besar dalam proses divestasi hingga kepemilikan saham PT Freeport Indonesia oleh pemerintah melalui Mind ID sampai 51,2% ya. Tapi didorong juga, Presiden selalu mendorong, kita harus punya smelter, kita harus punya pengolahan sendiri supaya produktivitas semakin meningkat. Bagaimana soal smelter ini mendorong
mendorong hilirisasi pertambangan di PT Freeport Indonesia dan sejauh mana progres atau pembangunannya? Jadi itu adalah komitmen kami, komitmen PT FI seperti yang juga diminta oleh Presiden pada saat kita bahwa di smelter tembaga itu juga akan dibangun yang namanya precious metal refinery yang akan mengolah lumpur anoda yang mengandung emas dan perak untuk menjadi emas dan perak batangan. Jadi nanti setelah dia beroperasi penuh di 2024 itu seluruh produk konsentrat kita akan diproses di dalam negeri dan akan memproduksi. Dibangun, sekarang progresnya juga luar biasa. Transformasi teknologi juga sudah FI saat ini dengan menggunakan teknologi, kemudian juga pembangunan smelter. Bagaimana di masa depan PT Freeport Indonesia memanfaatkan semua ini bisa memberikan kontribusi bagi Indonesia dan juga bagi Papua? Sampai dengan 2041. Wow, Jadi teknologi, dorongan dari Presiden untuk smelter sehingga hilirisasi pertambangan juga semakin optimal. Mudah-mudahan ini membawa kontribusi yang baik.